Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan cara berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, kalau kemarin itu penambahan asam, sekarang akan Ibu lanjutkan untuk penambahan basa atau ohamin. Langsung saja Ibu tulis kerangka dasarnya lagi. Kemudian kita tulis atau kita tentukan bilangan oksidasinya. Masih ingat kenapa ini 0? Karena dia cuma satu unsur dan tidak ada memiliki muatan. Langsung kita tulis minus 2 dikali 3 minus 6 plus 5, turun ke bawah plus 5, kemudian di sini minus 1, di sini minus 2, minus 8 plus 7, sini plus 7. Kemudian kita menentukan bilangan oksidasinya. Kita lihat dulu. Sebelum itu kita setarakan dulu. Di sini Cl-nya 1 atau 2? Ya, 2, sementara di sini Cl-nya 1, makanya harus kita setarakan dengan menambahkan angka 2 di depan. Kita lihat di sini Cl-nya 0, sementara di sini minus 1, mengalami kenaikan apa penurunan? Maaf ya, tidak rata karena tidak pakai penggaris. Di sini kan ada 0 dikali 2 tetap 0. Kemudian di sini minus 1 karena di sini ada angkanya 2, makanya minus 1 dikali 2 minus 2, berarti mengalami reduksi sebesar 2. Kemudian kita lihat I-nya di sini 5, sementara di sini 7, berarti mengalami oksidasi. Sebanyak berapa? Oksidasi. Di sini tetap 5 karena cuma 1, di sini tetap 7. 2 juga. Berarti sama-sama dikali 1. Berarti langsung saja kita tulis karena cuma sama-sama dikali 1, langsung aja tulis, tidak ada mengalami apa-apa penambahan atau pengurangan. Tapi tidak rata nih. Oke, saya jauhkan. Kemudian kita lihat muatannya, kita jumlahkan muatannya. Di sini tidak ada muatan, berarti 0. Kemudian di sini minus 1. Di sini 2 kali minus 2 ditambah minus 1. Kita lihat di sini minus 1. Di sini minus 2 ditambah minus 1 minus 3. Jadi di sini minus 1 ditambah berapa supaya hasilnya minus 3. Ya, betul sekali, minus 2. Makanya ditulis Cl2 ditambah IO3 minus ditambah 2OH minus menjadi 2Cl minus ditambah IO4 minus. Karena di sini tambah OH minus, maka di ujung sini ditambah H2O. Kenapa sih Bu ditambah OH minus tidak H plus? Karena di sini kan yang ditambah minus 2. Minus ini menandakan bahwa dia OH minus. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Langsung saja kita setarakan. Di sini Cl-nya 2, di sebelah kanan Cl-nya 2 sama. I-nya di sini 1, di sini 1 juga. O-nya kita lihat. O-nya di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Di sini O-nya 4 ditambah 1, 5 sama. Kemudian maaf ya ke bawah ya, nih hanya di sini 2, di sini hanya berapa? Sama 2 nih. Berarti setara, inilah persamaan reaksinya. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah melakukan penyetaraan suatu senyawa atau suatu reaksi dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi. Jadi sebelum kalian ingin memahami pembelajaran hari ini, jika masih rada-rada kurang paham, agar mengulang pembelajaran yang sebelumnya, karena pembelajaran hari ini sangat bergantung dengan kepahaman Anda untuk pembelajaran yang sebelumnya. Langsung saja di sini Ibu akan menuliskan satu contoh untuk penyetaraan reaksi menggunakan metode setengah reaksi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Ibu berikan. Di sini ada tulisan suasana asam. Nah, jadi karena di sini ada suasana asam, ini sudah memang ada di soal, sudah ditetapkan. Jadi jika ada tulisannya suasana asam, maka yang akan kita tambahkan nanti adalah ion H+ atau asam. Jadi tergantung di soal ya. Kalau di sini ada tulisannya suasana asam, maka kita akan melakukan penambahan ion H+. Sementara kalau di soal ada tulisannya suasana basa, maka kita akan menambahkan ion OH- atau ion hidroksida. Jadi ini sih lebih mudah karena di sini ada tulisannya suasana asam dan suasana basa. Nah, jadi seperti metode bilangan oksidasi, langkah yang pertama kita harus menentukan yang mana yang merupakan reduksi, yang mana yang merupakan oksidasi. Langsung saja. Di sini ada Cu dan ada S. Kita tuliskan reaksinya ulang dulu ya. Nah, di sini kita harus menentukan bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Untuk Cu itu selalu +2. Bu, dapat di mana sih +2 itu? Nah, Ibu akan menampilkan di samping. Di samping ini anion gambar anion dan kation. Nah, jadi dapat dari mana sih kita menentukan bahwa itu +1, bahwa itu +2, bahwa itu +3 dari anion dan kation yang ada di samping di sini nih. Bisa dilihat S-nya, berarti langsung saja kita tulis di atas +2 supaya lebih jelas ya. Sisanya berarti -2 turun ke bawah -2. -2 dikali 3 -6 +5. Kenapa Ibu menyuruh kalian atau menyarankan kalian untuk memahami lagi pembelajaran sebelumnya yang menggunakan metode bilangan oksidasi? Karena di sini Ibu tidak akan terlalu menjelaskan secara rinci kenapa ini bisa +5, kenapa ini -6 atau -6, karena Ibu sudah menjelaskan secara rinci di sebelumnya. Jadi kita di sini secara singkat-singkat saja. Jadi makanya jika masih rada-rada kurang paham, bisa kalian buka terlebih dahulu metode bilangan oksidasi yang sebelumnya ya. Oke, lanjut. Di sini +2. Maaf, bukan. Di sini masih ingat kenapa jadi di sini 0? Karena dia satu unsur dan tidak akan memiliki muatan. Kalau dia memiliki muatan, maka langsung turun ke bawah.
Tapi kalau dia tidak ada memiliki muatan, berarti langsung taruh 0. Sudah, langsung saja kita cari yang mana yang merupakan reduksi dan yang mana yang merupakan oksidasi. Langsung saja di sebelah kiri CU-nya plus 2, di sebelah kanan CU-nya plus 2. Berarti mereka bukannya oksidasi dan bukan reduksi karena dia sama-sama plus 2. Kemudian yang S. Yang S di sini minus 2. Kalau di sebelah kanan itu 0. Berarti dari minus 2 ke 0 itu mengalami apa? Iya, benar sekali, mengalami oksidasi. Karena dari minus ke plus. Kemudian lanjut, N di sini plus 5, di sini plus 2, berarti mengalami reduksi. Nih, kalaunya di metode bilangan oksidasi, setelah kita mengetahui yang mana oksidasi, yang mana reduksi, kita harus tahu penambahannya berapa, pengurangannya berapa. Kalau untuk metode setengah reaksi ini, kita cukup menentukan yang mana oksidasi, yang mana reduksi. Sampai di sini saja, tidak menentukan berapa kenaikannya, berapa penurunannya, tidak. Jadi cukup sampai siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Sampai di sini bisa dipahami. Kemudian lanjut. Di sini Ibu akan menuliskan oksidasi, di sebelah kanan reduksi. Oke. Karena oksidasinya di sini adalah S, maka cukup ditulis S menjadi kita lihat S. Karena di sini S-nya 0, cukup ditulis S. Tapi karena di sini S-nya ada minus 2, maka ditulis di atasnya 2 minus. Kalau di sini minus 3, ditulis minus 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan melalui kontak Ibu ya. Kemudian, kenapa sih Bu CU-nya itu tidak ditulis? Oke, kenapa sih CU-nya itu tidak ditulis? Karena yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi itu sesudah CU. Maksudnya apa? Andai yang mengalami oksidasi itu adalah CU, maka S-nya ditulis. Tapi karena yang mengalami oksidasinya itu S aja, sebelumnya itu tidak usah ditulis. Jadi kalau S yang mengalami oksidasi, maka yang ditulis cukup S. Tapi kalau CU yang mengalami oksidasi, maka ditulis CUS. Jadi sebelumnya ini tidak usah ditulis ya. Agar lebih mudah kalian pahami, jika sebelah kanan ini anggap kiri, ini anggap kanan, ini anggap kiri, kanan. Ini kan cuma satu unsur ya, tidak ada kiri kanan. Kalaunya di kanan yang tergolong oksidasi reduksi, maka cukup yang di kanan saja yang ditulis. Tapi kalau di kiri yang mengalami oksidasi reduksi, maka berataan ditulis atau semuanya ditulis. Ya. Agar kalian lebih memahami, langsung saja Ibu akan mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita hari ini. Berarti karena di sebelah kanan yang mengalami oksidasi, maka cukup di sebelah kanan yang ditulis. Seperti ini. Kemudian kita harus menambahkan elektron di sini. Jadi di sini kan masih ingatlah, elektron itu lambangnya E-, artinya dia negatif. Kalau di sini negatif 2, otomatis harus setara dengan yang di sebelah kanan. Jadi jika di sebelah kiri itu minus 2, S minus 2,
S2 minus, maka di sebelah kiri harus kita tambahkan 2 elektron. Kalau di sini 3 minus, berarti di sini ditambah 3 elektron. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi harus negatif karena kan lambang elektron ini negatif nih. 2 dikali minus 2. Dan di sini minus 2 otomatis setara. Ini hasil yang pertama. Nih. Kemudian yang reduksi, kita lihat yang reduksi. Nih. Yang reduksi sebelah kiri, otomatis yang kanan ikut masuk, ikut ditulis NU3 minus menjadi NU. Jadi bisa dipahami ya, kalau di sebelah kiri yang mengalami reduksi, maka yang ditulis semuaan, semua yang ini. Tapi kalau yang di sebelah kanan aja yang mengalami oksidasi atau reduksi seperti yang ini S, maka cukup yang sebelah kanan saja yang ditulis. Yang CU tidak usah ditulis. Oke, bisa dipahami? Langsung saja, karena di sini sudah mengalami penambahan elektron, kita lihat di sini jika di soal ada O di sini, O3, di sini O, maka yang harus kita tambahkan itu adalah H2O. Kita lihat nih, di sini O-nya 3, di sini O-nya 1. Yang mana yang kurang itu yang ditambahkan H2O. Karena di sini yang paling sedikit atau 1, maka di sini ditambahkan H2O. Seperti ini. Kemudian kita setarakan. Di sini O-nya 3. Di sini O-nya masih 1 dan 2. Yang mana yang perlu kita tambahkan? Yang perlu kita tambahkan di sebelah sini. Kita tulis 2. Jadi di sini 2O ditambah 1. Berarti sama dengan 3. Di sini 3. Berarti sudah setara. Kita tulis NO3 minus menjadi NO ditambah 2H2O. Kita lihat di sini sudah ada O. Di sini ada H. Karena di sini suasana asam nih, di soal tadi suasana asam, maka kita harus menambahkan di sini ion H+. Berapa penambahannya? 4. Jadi 4H+. Tergantung yang di sini. Kalau di sini 6 berarti di sini 6H+. Karena di sini cuma 4, maka ditambah 4. Kenapa jadi ditambahkan H+, Bu? Karena di sini kita bisa lihat di soal suasana asam. Oke, bisa dipahami? Berarti ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan ini, yang persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita jumlahkan. Langsung saja Ibu tulis ya kelanjutannya. Ini adalah persamaan kedua yang baru kita setarakan tadi, namun kita harus menambahkan elektron seperti persamaan pertama. Jadi setiap reaksi harus ditambahkan elektron untuk metode setengah reaksi ini. Jadi baik itu bilangan oksidasi, baik itu bilangan reduksi harus ditambahkan elektron. Nah, kita lihat di sini elektronnya berapa kita tambahkan. Kita lihat di sini minus 1 nih. Terus ini plus 4. Berarti minus plus 3. Sementara di sini 0. Jadi ditambah berapa? Ditambah minus berapa supaya hasilnya 0. Karena elektron kan itu minus. Makanya plus 3 ditambah berapa supaya hasilnya
minus. Yuk, ada yang tahu? Iya, benar sekali, plus 3 karena supaya hasilnya 0. Langsung saja berarti NU3 minus ditambah 4H plus ditambah 3 elektron menjadi NO plus 2H2O. Langsung saja ini persamaan kedua ya. Persamaan yang pertama kan S, langsung saja kita jumlahkan. Ibu tulis ulang aja ya, supaya tulisannya lebih kecil. Kemudian baru S. Ini persamaan yang pertama tadi. Nih, langsung kita setarakan. Jadi kalau untuk metode setengah reaksi, penyetaranya seperti ini. Ini bisa kita lihat dengan cara apa? Dengan cara penghapusan. Kalian masih ingat gak sih untuk metode eliminasi di matematika? Nah, sama caranya seperti ini. Ini tahapan eliminasi untuk reaksi kimia. Bisa kita lihat yang mana sih yang bisa kita hilangkan atau kita hapus di sini. Yang ini nih. Elektron ini yang terlebih dahulu harus kita hapuskan. Bagaimana sih supaya nilainya sama? Berarti sama-sama di sini dikali 2, di sini dikali 3. Kita tulis ke bawah NO 2NO karena sama-sama dikali. Jadi kalau kita mau mengali yang ini elektron, maka semuanya harus dikali juga karena di sini dikali 2 ditambah 8H plus ditambah 6 elektron menjadi 2NO ditambah 4H2O. Supaya lebih mudah, ibu mau sejajarkan saja ya. Nih, ibu sejajarkan. S-nya dikali 3, berarti 3S minus 2 sama dengan 3S ditambah 3 elektron. Langsung saja di sini. Oh, bukan 3 elektronnya. Ini dikali 6, maaf. 2 dikali 3 kan 6. Di sini 6 elektron. Di sini 6 elektron. Jadi untuk menghilangkan itu harus berbeda tempat. Di sini di sebelah kiri itu sebelum tanda panah, di sebelah kanan sesudah tanda panah. Kalau sama-sama sebelum tanda panah itu tidak bisa dihilangkan. Jadi harus ada yang satu sebelum tanda panah. Ini sebelum tanda panah yang ini, yang satunya sesudah tanda panah. Bisa kita coret. Kemudian apakah ada yang sama lagi? Tidak. Di sini, di sini. Nah, tidak ada. Makanya langsung saja ditulis 2NO3 ditambah S dulu ya. Nih, 3S2 tambah 8H plus menjadi inilah hasil penyetaraan reaksi menggunakan setengah reaksi.